Jika Anda ingin sujud, maka sujudlah Anda jangan seperti duduknya unta. Faliyadha' yadaihi, letakkan telapak tangannya qabla rukbataihi, sebelum. Baik. Tidakkah Anda memperhatikan demikian terjemahannya? Padahal nadhara itu asalnya lebih kepada penelitian, teliti. Melihat itu bisa ro'a, bisa basara, bisa nadhara, itu berbeda. Ro'a sekadar melihat. Nadhara melihat dengan lebih dalam lagi, teliti, research. Basara itu tajam penglihatannya, lebih dalam. Makanya sifat Allah disebut dengan basir. Basir. Tidak pernah disebut dengan ra'i atau nadhir, tapi basir. Karena tajamnya pandangan Allah itu melebihi apapun yang ada dalam ciptaannya, lebih daripada itu. Tapi poinnya yang paling menarik, kenapa Anda diminta meneliti unta? Ada apa dalam unta? Banyak ternyata, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya mau korelasikan dengan ibadah saja misal gini. Mohon izin ya, mohon maaf. Antum kalau i'tidal itu sami'allahu liman hamidah, kemudian akan sujud, mana yang turun duluan? Lutut atau telapak tangan? Ayo. Baik, gini aja lah paling gampang. Yang lutut angkat tangan. Yang pakai telapak tangan? Baik, sisanya kepala duluan. Cuma dua pilihannya, nggak ada yang ketiga. Nggak ada yang ketiga, cuma dua. Hadisnya pun cuma dua, nggak ada yang ketiga. Ya, jadi agak aneh kalau antum tangan enggak, lutut enggak, pakai apa? Pasti dua itu. Ya, yang pakai lutut itu ada di Abu Daud nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Tidak hanya hafal, tapi begitu lunak lisannya mengucapkan hadis. Kalau ditanya ini apa? Hadisnya ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, kinayah, kunyahnya Abu Daud. Maka sejak saat itu dikenal dengan Abu Daud. Ya, ada di Sunan Abu Daud nomor hadis 838, di rawinya adalah Wa'il bin Hujur, sahabat Wa'il bin Hujur. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi yang pakai telapak tangan di kitab yang sama, Abu Daud. Nomor hadis 840 sampai 841. Rawinya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, punya julukan Abu Hurairah. Baik. Jadi kalau Anda ingin menggunakan lutut, silahkan, boleh didalilin. Ingin menggunakan telapak tangan juga boleh. Karena di awal-awal masa salat beliau gunakan kedua lututnya, tapi di akhir-akhir masa kehidupan beliau lutut sudah mulai menurun, agak kurang kuat menyangga, beliau gunakan kedua telapak tangannya. Tapi poinnya bukan karena sepuh atau tidak. Poinnya adalah jika Anda ingin sujud, mungkin Anda tidak bisa menggunakan satu di antara keduanya, maka pilih salah satunya. Lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Telapak tangan Anda bermasalah, gunakan lututnya. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memilih menggunakan lutut. Syekh Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Dua-duanya benar. Gak ada masalah di situ. Tapi poinnya adalah, lihat, ketika Nabi mengatakan, "Idza sajadta fala tasjud," bima makna kama yabrukul ibil. Faliyadha' rukbataihi qabla yadaihi. Masya Allah. Jika Anda ingin sujud, maka sujudlah Anda jangan seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Hadis yang pertama. Jangan seperti unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jadi ini tentang lutut, tapi kaitannya menyebut unta. Kalau diterjemah saja, unta. Tapi bahasa hadisnya kita lihat diantaranya ibil. Baik, ini idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Ba'ir. Baik, lihat faliyadha' yadaihi qabla rukbataihi. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Sama-sama unta terjemahannya. Tapi kan ba'ir. Faliyadha' yadaihi, letakkan telapak tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Perhatikan betapa jelinya Nabi menyebutkan dua hal ini. Unta itu kan setidaknya ada banyak nama dalam bahasa Arab. Ibil itu unta umum. Secara umumnya unta yang belum ada beban apa-apa. Kalau untanya unta jantan, maka berubah jadi jamal. Tapi pendek, jamal gini. Karena ada dua, ya, jangan keliru ya bacanya. Ada jamal, ada jamal. Jamal yang ini sifat, artinya ganteng. Sifat.
atau cantik? Ya, kalau dimiliki oleh laki-laki berubah jadi jamil. Ya, kalau oleh laki-laki jadi jamil. Misal ada yang namanya Saiful ganteng, Saiful jamil misal, kan? Baik. Kalau dimiliki oleh perempuan tambah tak di ujungnya, tinggal tambah tak di jamilah. Jamilah. Namanya Mulan misalnya kan, sifatnya cantik, Mulan jamilah misalkan. Misal saja misal. Nah, ini jamal itu sifatnya. Kalau ini ganteng, tapi kalau ini unta. Unta jantan. Jamal namanya, unta jantan. Masya Allah. Nama antum Jamal, kan ingin umrah. Baik, begitu ditulis dipisah salah nulis. Begini tulisannya, Jamal. Begitu di imigrasi dicek. Kayak ada unta umrah ya. Tapi lihat sini. Nakah, unta betina. Unta betina, Anda mesti tahu ini. Jadi kalau Anda baca Quran, Anda mengerti maksudnya. Unta Nabi Soleh kenapa disebut dengan nakah? Unta betina, bukan jantan. Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim, dan seterusnya ayat. Naqah, unta betina. Karena itu banyak mereka mengambil air susu untanya, tidak habis-habis disebut dengan naqah. Paham sampai sini? Baik. Ba'ir, unta tunggangan. Unta tunggangan punya beban tidak? Punya, ada bebannya. Yang ini belum ada beban, ini sudah ada beban. Silakan cek. Nah, jadi ketika Nabi menyebutkan jangan seperti unta yang belum ada beban, Nabi meminta dahulukan lutut, jangan telapak tangan. Tapi ketika menyebut ba'ir yang sudah ada beban, Nabi meminta dahulukan telapak tangan sebelum lututnya. Kiasnya luar biasa, analoginya sangat indah sekali, kias, analogi. Saya minta murid-murid kami di Tripoli di Libya untuk mempraktekkan ayat-ayat hewan dalam Al-Quran. Jadi kami belajar tafsir itu dulu, ya waktu mengajar teman-teman di Libya itu, kita tidak hanya membaca, menerangkan, tapi kita praktekkan sesuai dengan real keadaannya. Praktek tentang hewan dalam Al-Quran. Prakteknya kemana? Kebun binatang. Kita bagi kelompok. Ada kelompok kera, ada kelompok unta, ada kelompok gajah, ada kelompok macam-macam. Semua hewan di Quran dikeluarkan. Lalu kita tugaskan untuk menganalisis. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera, bukan yang lain? Maka kelompok kera menganalisis. Bagaimana perilaku kera dan sebagainya. Tanyakan kepada pawangnya, seperti apa keadaannya. Ternyata Allahu Akbar, bisa paham kita baca Al-Baqarah 65 itu. Ya, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Paling kiri itu pertengahan, jadilah kalian kera yang hina gitu kan. Baik, teman-teman sekalian, poinnya apa? Poinnya bukan karena keranya, poinnya ketika diuji kera, lempar dengan makanan, ambil dengan yang kanan, lempar dengan lagi makanan, ambil dengan yang kiri, lempar lagi, ambil semua dengan kakinya. Begitu ada yang masuk, dia nggak mau, langsung marah, langsung dicegat. Tapi kalau bosan dengan wilayahnya, ekspansi wilayah lain, begini. Silahkan Anda cek. Anda bikin kelapa, batok, isi dengan apa di sananya, kemudian paskan ukurannya. Dulu kan orang kalau mau nangkap kera di sebagian tempat, itu diisi dengan kelapa, bebannya diperberat, diisi dengan makanan, tapi dipaskan dengan ukuran tangan keranya. Begitu masuk, sulit keluar dia. Begitu ngambil, sulit keluar. Kenalah dia. Jalannya susah karena bawah itu. Ya, ini menunjukkan dia rela mengorbankan dirinya. Yang penting dapat bagiannya. Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa ambil di situ. Kelompok unta, ini yang paling indah. Begitu dianalisis, ternyata muncul hal yang luar biasa. Unta itu banyak pelajaran dari unta. Pertama, unta itu hewan yang punya selaput di matanya. Ya, selaput ini yang memberikan perlindungan pada dia untuk digunakan di padang pasir. Jadi begitu ada badai pasir, silahkan Anda mau pakai apa aja, silahkan. Mau pakai Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, terserah. Pakai ke sana, macet, mogok. Yang jalan cuma unta. Silahkan ya, pakai begini, yang pakai unta paling lihat jalan. Unta, cuma unta. Tutup sama dia, tutup muncul selaput. Makanya disebut dengan Safinatus Sahra, kendaraan padang pasir yang paling hebat, unta. Dari sini kemudian dibuat kacamata. Ya, orang-orang yang menemukan itu dilihat, dari prinsip ini diambil kacamata yang cocok, dipakaikan, begitu dia berangkat, dia bisa menahan itu, dan seterusnya. Di poinnya, yang paling indah, unta juga hewan yang punya tembolok. Ya, di kerongkongannya, dan dia bisa minum air, dia tampung di tembolok. Sehingga dia kuat tidak minum selama 3 bulan. Dia ambil jalan. Hemat. Ada di tembolok dia, bisa kuat itu. Bisa kuat. Itu luar biasa. Jadi kalau antum bisa nahan minum sampai 3 bulan, sama dengan kuat antum. Ya, kuat, luar biasa. Ya, kuat. Jangan ngarang kalimat yang tidak menyenangkan. Nah, unta juga ternyata punya kaki berapa? Bukan. Setelah dianalisis kakinya 2.
Depan itu tangannya, belakang itu kakinya. Menarik. Dua ternyata. Dua. Ternyata ketika mau duduk, kalau nggak percaya silakan, liatin unta duduk. Begitu dia mau duduk, yang depan dia tekuk dulu. Kemudian dia baru duduk. Unta yang normal. Depan dia tekuk, baru dia duduk. Begitu depan dia tekuk, yang depan kan tangannya. Belakang lututnya. Makanya kata Nabi pada hadis yang pertama, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jangan kamu duduk seperti unta. Unta. Tapi kalau bair, unta tunggangan, dia lain. Belakangnya dulu dia tekuk, baru depannya. Makanya ketika punya beban, kata Nabi, dahulukan telapak tanganmu sebelum kamu dahulukan lututmu. Kalau punya masalah, indah. Kalau Anda nggak pernah belajar ini, Anda nggak bisa tafsirkan itu. Lihat, pahami, ternyata dua-duanya benar. Tapi kebenaran itu diikat oleh hukum yang indah ketika dipraktekkan. Dan lebih dahsyat lagi, bukan itunya yang penting. Yang paling penting itu unta mau pakai lutut, mau pakai kaki, mau pakai telapak tangannya, mau pakai tangan, mau pakai kakinya, itu sama begitu turun santai banget. Nggak percaya lihat unta duduk. Sambil lihat antum. Santai ya. Betul. Santai. Nah, larangan berikutnya sebetulnya mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, silahkan, tapi jangan kayak unta, santai banget. Mau sujud, Allahu Akbar. Itu yang dilarang. Oh, pakai telapak tangan, mau pakai lutut, seperti itu yang tidak menyenangkan. Itu poinnya. Bagaimana Anda sampai ke tafsiran itu kalau nggak digali nih? Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan salah satunya. Beliau melihat, mengamati dan sebagainya. Muncullah tafsiran itu. Ini bukan persoalan hadisnya sahih, hadisnya dhaif, hadisnya ini, hadisnya itu. Bukan cuma itu. Dua-duanya di kitab yang sama, setara nilainya. Kalau yang satu maudhu, yang satu sahih, selesai masalah. Tapi dua-duanya punya kualitas yang sama. Yang sama, bagaimana cara memahaminya? Kalau nggak dikumpulkan keduanya, mustahil mendapatkan hal yang bisa maksimal dalam menafsirkannya. Ini kasus kelihatannya sederhana. Demi Allah saya katakan, pernah kejadian di Bekasi, gara-gara kasus ini, 2 orang suami istri nggak saling sapa semalaman. Silakan, nggak saling sapa. Sederhana, suami pulang malam-malam, sekitaran jam 10, nyampe rumah, ya Isya sudah habis kan di masjid. Maksudnya jamaahnya sudah tidak ada. Ke rumah beliau sudah mandi macam-macam, sholat. Begitu salat Isya, istri sudah salat, melihat suaminya turun, pakai lutut duluan. Turun. Catatan bagi istrinya. Begitu salam, Masya Allah, ini catatannya Bu ya, tanpa mukadimah Pak. Tanpa mukadimah. Papa salah tuh. Salatnya nggak sesuai sunnah katanya. Suaminya kaget. Emang kenapa Mah? Itu kan harusnya sujudnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut. Itu menyalahi sunnah. Suami ya begitu, kan sifat suami kan pemimpin. Di Quran disebutkan pemimpin, Quran surah 4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sedangkan ciri khas pemimpin apa? Bukan berwibawa tegas, bukan. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ciri khasnya hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Makanya kalau Anda coba-coba masuk dalam ranah kepemimpinan, dia nggak akan terima. Begitu istrinya mengatakan, itu tidak sesuai sunnah. Apa kata suaminya? Mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Nggak baca betul. Besoknya ketemu saya. Bahkan saya dijemput dalam satu acara. Cerita itu, mau saya jelaskan. Antum di bagaimana? Di kitab yang sama. Yang pakai lutut nomor hadis 838. Yang pakai telapak tangan nomor hadis 840. Saya kisahkan begini. Nya apa? Senyum. Saya masalah. Itu semalaman. Gak tegur sapa. Anda bayangkan. Kan luar biasa gitu ya. Kita bisa turunkan beberapa hal. Kadang-kadang keributan kecil di rumah tangga. Itu juga, maaf, setan tuh begitu pintar. Kadang-kadang memanfaatkan bukan hanya ranah dari muamalah, tapi kadang dari ibadah. Sehingga muncul demikian. Apalagi sikap, susah lah. Ya, sampai muncul istilah-istilah yang tidak harus digunakan. Saya nggak tahu ya kenapa ada istilah-istilah suami takut istri dan sebagainya. Kan tidak harus ada. RT mengumpulkan semua warganya. Katanya takut istri. Ya, Masya Allah. Yang takut istri semua ke kanan saya. Kanan semuanya. Masya Allah. Tinggal satu ke kiri satu orang. Wah, Bapak hebat. Bapak tidak takut dengan istri Bapak. Saya disuruh istri saya ke sini Pak.